teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 23. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Psoriasis Talk. Di episode kali ini, aku bakalan sharing dan juga ngebahas tentang pengalaman aku mempergunakan steroid cream. Sebenarnya aku udah pernah bikin video ini di Psoriasis Talk volume 4, tapi karena masih banyak banget teman-teman yang nge-DM, Audi ceritain lagi dong gimana sih sebenarnya pengalaman kamu dengan steroid cream, kenapa kamu bisa berhenti dan segala macamnya. Jadi hari ini aku bakal bikin short video cerita sedikit aja gimana aku akhirnya bisa lepas dan gak mau lagi pakai steroid. Tapi yang mau tahu cerita lengkapnya terus juga detail tentang steroidnya bisa langsung cus ke Psoriasis Talk volume 4. Yang penasaran sama videonya jangan di skip ya, nonton terus sampai habis. Jadi awalnya aku pakai steroid itu tuh udah berawal dari tahun 2013 sampai 2015. Tapi yang benar-benar terparahnya banget aku pakai steroid itu adalah di tahun 2015. Karena pada saat itu aku sudah benar-benar mengetahui, 14-15 lah. Aku sudah benar-benar mengetahui khasiatnya dari steroid ini dan aku rasa wow, ini magic gitu kan. Karena kamu pakai hari ini, beberapa hari kemudian kulit kamu baikan, semuanya cakep lagi, sembuh seperti sedia kala gitu. Jadi kayak krim ini memang paling mantep gitu lah ya. Akhirnya aku jadi attempt untuk ngebelinnya tuh dalam porsi banyak dan juga pemakaiannya itu berlebihan. Padahal waktu itu memang dokter itu bilangnya pakainya tipis-tipis saja dan jangan sering-sering gitu. Jadi memang misalnya sehari 2 kali, mandi pagi mandi sore. Cuma pada waktu itu kan seperti yang kalian tahu lah ya, penderita psoriasis, kalau kumat kita sedang parah banget nih, kering yang kita punya tuh jadi berlebihan ya nggak sih? Kayak plek-plek, patches-patches yang kita punya itu jadinya tuh tebal-tebal banget dan sangat-sangat gatal. Dan ya yang di otak aku kalau udah kering gini aku mesti applyin lagi gitu. Padahal sebenarnya aku tahu dokter bilang jangan pakai terlalu banyak, harus pakai tipis-tipis aja. Cuman ya karena waktu itu masih remaja, hormon masih menggebu-gebu segala macem, aku blank aja, udah pakai, udah intinya supaya nyaman aja lah gitu. Intinya supaya nyaman aja. Karena aku juga nggak tahu nih sebenarnya apa sih efek buruknya dari steroid segala macam tuh, aku nggak tahu pada waktu itu. Dan dokter pun juga tidak memberitahukan gitu. Memang beliau memberitahukan ini obat steroid, tapi beliau tidak bilang apa sih efek buruknya, efek baiknya, efek apapun, nggak ada dijelaskan sama sekali. Dan pada waktu itu aku juga sama sekali nggak nge-research lagi di Google atau tanya-tanya orang atau gimana tentang efek samping dari steroid itu sendiri. Pada waktu itu di tahun 2014-15 aku dapat obatnya itu adalah salep yang biasa itu ya, salep steroid, obat minum juga, dan suntik. Tapi untuk suntiknya sendiri aku nggak yakin itu suntik steroid sih, tapi kalau nggak salah itu suntiknya mungkin cuma vitamin C aja. Aku juga udah lupa, tapi memang suntik ini dilakukan setiap minggu karena kan aku memang harus kontrol setiap minggu. Jadi kayak seminggu sekali gitu kan, setiap hari Jumat atau hari Sabtu tuh aku mesti pergi lagi ke dokter itu untuk kontrol kondisi psoriasis aku. Dan sejujur-jujurnya guys, dari obat-obat yang dikasih sama dokter itu, obat salep yang aku pakai, yang aku minum, dan yang disuntikan ke aku itu memang membuat progres yang sangat-sangat bagus dan luar biasa banget. Nanti aku bakal taruh ya foto aku di tahun-tahun itu tuh gimana. Itu memang dari yang aku parahnya minta ampun, beberapa hari kemudian, bahkan kayak seminggu 2 minggunya tuh sudah bersih, bagus, dan hilang lagi gitu loh. Jadi memang obat ini tuh bener-bener obat yang kita bisa bilang magic banget lah ya. Karena keren banget gitu, baru beberapa hari udah hilang semuanya, sembuh lagi seperti sedia kala. Tapi memang yang aku sadarin dan aku notice adalah setelah kita sembuh nih, terus beberapa lama kemudian kalau kita harus kumat lagi, dan kalau misalnya si psoriasis itu datang lagi ke tubuh kita, itu bakal 2-3 kali lebih parah kumatnya dibandingkan kalau kita nggak pakai steroid gitu. Jadi pada saat sembuhnya memang cepat, tapi pada saat dia datang lagi itu wah parah banget. Karena memang aku baru tahu nih ternyata steroid itu dia tuh tujuannya untuk menekan si psoriasis kita kan, jadi supaya jangan keluar. Jadi emang ditekan supaya tidak keluar. Padahal sebenarnya
kalau dari yang aku baca-baca lebih bagus tuh psoriasisnya kalau emang harus keluar ya memang keluar aja gitu loh. Kalau misalnya kita pakai obat dan ditekan kayak keluarnya itu, nanti yang ada malah dia akan menumpuk, dan kalau misalnya memang sudah waktunya lagi untuk dia kembali lagi, itu akan jadi 2-3 kali lipat lebih parah dibandingkan dari yang seharusnya terjadi gitu. Dan efek terburuk dan terparah yang bener-bener aku rasain adalah aku jadi punya stretch mark di daerah tuh, di tangan aku jadi punya stretch mark. Dan bukan cuma di tangan aja, aku punya di badan, di punggung, di kaki, seluruh badan aku ada stretch marknya. Dan stretch marknya ini yang memang berbeda gitu loh, jadi dia peregangan kulitnya bener-bener meregang parah gitu. Dan waktu itu aku ke dokter, terus memang dokter, tapi bukan dokter yang sama lagi, aku pergi ke dokter lain, dan dokter itu bilang memang ini kamu terlalu berlebihan mengkonsumsi si steroid itu sendiri. Krim yang kamu oleskan itu terlalu berlebihan, dan obat yang kamu minum juga terlalu berlebihan gitu pada saat itu. Jadi ya sedih banget sebenarnya, karena steroid yang aku pikir krim magic ternyata hanya merusak badan aku. Aku tahu psoriasis aku ditekan dan sembuh, hilang untuk temporary time, tapi sebenarnya organ aku yang lain, badan-badan aku yang lain tuh malah menjadi rusak. Abis itu setelah aku dibilangkan, oh iya ini gara-gara steroid segala macam. Terus waktu itu aku pas tahun 2016 itu aku juga sempat ada medical check up untuk sekolah ke Malaysia. Pada saat itu juga ada periksa mata. Dan pas periksa mata itu dokter juga mendiagnosa aku terkena yang namanya katarak. Terus dia tanya ke aku, kamu pernah ada konsumsi obat jangka panjang macam steroid gitu ya? Saya kayak, iya dok. Oh ini efeknya nih, salah satu efek yang kamu dapetin itu adalah katarak. Katarak masih kecil banget sih, tapi puji Tuhan sekarang udah menghilang karena memang sudah aku obatin kataraknya. Tapi bersyukur banget karena waktu itu aku tuh ketahuan kataraknya masih kayak yang level yang kecil-kecil gitu loh. Jadi memang masih bisa dalam pengobatan aja, nggak perlu operasi atau segala macamnya. Cuman setelah aku look back lagi, wow ternyata memang parah banget nih ya, ternyata si efek samping dari steroid ini. Krim magic yang aku sanjung-sanjung dulu, yang aku pikir gila ini bener-bener savior, life savior banget deh pokoknya. Pakai krim ini pasti sembuh, pakai krim ini pasti sehat lagi. Ternyata malah berdampak dan juga berefek terhadap badan-badan aku yang lainnya, organ tubuh aku yang lainnya gitu loh. Makanya aku mau ingetin lagi buat teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian memang sedang ke dokter, maksudnya kalian mempergunakan steroid tetap dalam anjuran dokter, itu nggak apa-apa sebenarnya. Tetapi aku saranin kalau memang bisa sih jangan terlalu tergantung banget sama steroid ini. Jadi jangan menjadikan steroid ini adalah penentu untuk kesembuhan kalian gitu loh. Karena sebenarnya kan psoriasis ini juga mesti diimbangi dengan segala macam ya kan. Hidup sehat, makanan sehat, jaga pola pikir, tidur yang cukup, banyak minum air putih, makan sayur. Jadi memang semua itu memang berkesinambungan. Jadi jangan taruh steroid ini sebagai titik tumpu kalian menjadi sembuh gitu, karena itu yang dulu aku lakukan dan itu berakibat buruk banget. Jadi aku mau sharing aja ke teman-teman semuanya untuk tidak melakukan hal yang sama dengan yang aku lakukan gitu. Terus juga kalau misalnya emang kalian ke dokter dapat krim kayak gitu, krim apapun lah, tanya dok ini krimnya gimana, mereknya apa, namanya apa, fungsinya apa, khasiatnya apa, sama ya fungsi khasiat. Terus juga dampaknya apa, ini semua ditanyain aja. Jangan sampai enggak, soalnya lebih baik bertanya di awal dibandingkan kita mesti menderita atau mengalami sesuatu yang buruk di akhirnya gitu kan. Terus kalau memang kalian tidak ke dokter, karena aku dapat beberapa DM juga yang bilang, Audi aku nggak pergi ke dokter tapi aku konsumsi krim ini nih, aku pakai krim ini, aku makan obat ini, boleh nggak kamu lihatnya nih bagus atau enggak? Sebenarnya aku juga bukan dokter ya guys, cuman setelah aku google nih beberapa nama-nama obat dan juga krim yang dikirim sama sahabat-sahabat psoriasis di DM aku, itu mostly memang kandungannya itu tuh ada steroidnya gitu, walaupun kecil tapi ada steroidnya. Dan memang juga yang aku cek memang tetap harus dalam pengawasan dokter. Tapi pada saat itu beberapa sahabat psoriasis bilangnya mereka pakainya memang tidak dengan anjuran dokter gitu. Jadi
aku saranin lagi kalau memang tidak ada anjuran dokter atau gimana segala macam, lebih baik dihindari saja si steroid ini. Soalnya aku yakin, seperti yang udah sering aku bilang, lebih baik kita berproses kan dibandingkan kita harus cepat sampai ke titik sembuh. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena aku memang juga sudah mengalaminya sendiri, yang instan dengan yang proses. Dua-duanya sama-sama challenging memang, to be honest. Walaupun yang instan pun juga pasti ada challenge-nya gitu kan. Soalnya kan memang cepet tapi sakit lagi. Tapi yang proses pun lama, tapi nanti pas sembuhnya itu lebih bahagia, dan pas sembuhnya lagi juga lebih biasa aja, nggak separah kalau kita pakai yang instan tadi gitu. Jadi memang kembali lagi ke kalian maunya gimana, tapi aku saranin banget guys, bener-bener hati-hati banget sama steroid dan jangan sampai ketergantungan ya. Terus juga kalau misalnya memang nih kalian sudah bener-bener ketergantungan, terus kalian tanya, Audi aku pengen banget lepas steroid, sebenarnya bisa atau enggak? Jawabannya sangat-sangat bisa, karena pada waktu itu 2015 aku copot steroid. Puji Tuhan sampai hari ini aku sudah benar-benar lepas, sama sekali nggak ada steroid yang pernah aku pakai lagi gitu loh. Dan tapi harus dicatat nih, ingat-ingat lagi bahwa setelah kalian copot steroid ini, kumat atau psoriasis kalian tuh akan datang dengan jumlah yang banyak dan parah banget. Kenapa? Soalnya seperti yang aku bilang tadi, saat kalian mengkonsumsi steroid itu kan obat itu menekan psoriasis kalian kan. Jadi pas ditekan itu ditumpuk lah, bisa dibilang ya, ini adalah bahasa aku aja sih, tapi aku nggak tahu bahasa dokternya, cuman ini bahasa aku bilangnya. Jadi ditumpuk nih si psoriasis kita di dalam tubuh kita, dan saat kita tidak mengkonsumsi obat itu, terkeluarlah semua, termuntahkanlah semua dari dalam tubuh kita ini, si patches kering-kering apapun itu di seluruh tubuh kita. Nah, banyak juga beberapa teman yang DM aku, Audi aku udah mulai copot, kumat parah banget, udah gak sanggup lagi, pengen kembali lagi aja ke steroid. Aku tahu banget rasanya, tapi bertahan guys, itu gak bakal lama kok. Kayak maksudnya tubuh kalian memang pasti akan beradaptasi lagi kan dengan lingkungan yang baru, karena sudah terbiasa banget nih dengan steroid, nyaman gitu kan. Cuman kalau emang kalian bener-bener gak bisa, aku juga saranin sih lebih baik copotnya juga pelan-pelan, jangan langsung copot aja. Waktu itu sih aku bener-bener copot aja gitu sih, maksudnya kayak aku udah, karena semua circumstances yang udah aku dapetin, stretch mark aku, katarak aku, segala macam, intinya udah banyak banget lah yang parah-parah gitu. Akhirnya aku copot aja gitu, bener-bener copot aja. Tapi kalau emang kalian masih tetap nggak bisa seperti itu juga nggak masalah, copotnya pelan-pelan aja. Jadi misalnya hari Senin pakai, terus misalnya pakai lagi mungkin hari Kamis atau hari Jumat. Jadi memang dijeda-jeda supaya tubuhnya juga tidak ketergantungan dan juga tidak terlalu bergantung banget sama si steroid ini gitu. Gitu sih guys sebenarnya cerita aku singkatnya. Sebenarnya juga nggak singkat-singkat banget, cuman dirangkum lagi sebenarnya seperti itu ya. Kenapa akhirnya aku bisa copot dari steroid ini. Cuman buat teman-teman yang mau tahu lebih detail lagi tentang steroid, segala macam kandungannya apa-apa gitu, aku udah buat nonton video aku ya di Psoriasis Talk volume 4. Aku bakal taruh linknya di description box juga. Dan ya, semoga teman-teman sekalian selalu sehat. Dan yang lagi pakai steroid berhati-hati, yang nggak pakai steroid juga jangan sampai akhirnya pingin coba. Ya sebenarnya nggak ada salahnya juga, cuman lebih baik tidak dilakukan, soalnya memang dampak buruknya tuh banyak gitu. Jadi lebih baik pakai yang biasa-biasa aja. Kalau mau pakai krim dokter atau krim apapun, lebih baik yang tidak mengandung steroid dibandingkan harus pakai steroid gitu. Kayaknya sekian dulu guys untuk video hari ini. Semoga sharing aku tentang steroid ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga teman-teman semua juga bisa jadi lebih tahu tentang sebenarnya apa sih efek buruk dan juga dampak yang bisa ditimbulkan saat kita mempergunakan krim steroid. Thank you so much guys for watching Psoriasis Talk volume 23 hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.